Baik teman-teman, di sini di penghujung video pendampingan kami akan memberikan tambahan ya, untuk pengaturan tambahan kalau misalkan teman-teman ingin istilahnya mengeksplor lebih jauh. Yang pertama, cara membuat postingan. Ketika teman-teman buat postingan, cukup login aja ke halaman ini, masukkan username password, klik sudah sampai halaman ini, maka teman-teman tiap harinya cukup add post ini aja. Ya, add post aja, selesai. Adapun pengaturan-pengaturan yang sebelumnya tadi, dari pengaturan top header sampai pengaturan tambahan, itu sifatnya hanya sekali saja di awal untuk menyesuaikan dari konten dummy kepada konten yang sesungguhnya, yang asli begitu. Nah, di sini teman-teman, ketika kita mau ngupload berita, mau ngupload apa segala macam, itu kan yang rutin itu, entah itu setiap 3 hari sekali atau 1 pekan 2 kali, silahkan. Itu hanya add post aja. Kemudian di sini kasih judul post. Kemudian di sini adalah deskripsinya. Kayak gini ya. Mana ini? Deskripsi. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian jangan lupa di bagian sidebar ini, di bagian tab post, pilih ini gambarnya, dikasih ukurannya berapa tadi. Teman-teman sebelum membuat gambar untuk postingan, teman-teman harus tahu ukurannya. Ini diklik aja, diklik sudah kan, ini kan sudah terbuka di postingan bebas yang mana. Klik kanan, open image in new tab. Nah, di sini sudah ada ukurannya teman-teman tuh, 730 kali 400 teman-teman pixel, dan formatnya saya menggunakan web, WEBP ini, web. Kalau misalkan enggak, teman-teman bisa pakai JPEG boleh, tapi nanti size-nya diturunin sehingga maksimal berapa? Saran saya hanya 100 KB. Ya biar nggak terlalu berat. Kalau berat nanti ketika kita dibagikan, kalau membagikan postingan nanti gambarnya nggak tampil. Itu teman-teman ya. Itu yang pertama adalah membuat postingan. Gambar itu ukurannya adalah berapa tadi ya. Diklik kanan, open image in new tab. Kemudian ini 730 kali 400. Berikutnya kalau sudah ada gambar di sini, ini ya, ini langsung kita ini, misalkan yang ini bukan, ini bukan, nah yang ini kayaknya, bukan juga, mana ya, mana yang postingan. Nah ini, ya nggak, bukan ya? Wah, nggak ada nih teman-teman. Ya udah, kita kasih ini dulu aja ya. Yang anak-anak tadi loh, saya nyari anak-anak nggak ada. Oh ya Allah, di sini. Nah ini yang teman-teman ya. Nah, kita misalnya gambar ini gitu kan. Terus kemudian ketika sudah judul sudah, kemudian deskripsi sudah, ini jangan blok ya, tapi post. Kemudian apa namanya, featured image sudah. Kemudian, nah ini kita pilih kategorinya teman-teman. Kita pilih kategorinya masuk kategori yang mana nih? Apakah berita, apakah kegiatan, apakah prestasi, ataukah yang lain? Kalau belum ada kategori, teman-teman bisa memilih add kategori. Nah, kategorinya apa? Misalkan di sini adalah kategori contoh. Kan? Enter aja teman-teman, enter. Nah, otomatis akan tercetak. Gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah ada, ya tinggal dipilih, oh ini berita, oh ini prestasi gitu kan. Tinggal dipilih, dan ini bisa milih lebih dari satu. Nah, kalau sudah teman-teman lalu klik publish. Nah, kategori contoh kan ini. Nah, kategori contoh itu nanti kan nggak tampil di sini. Nah, nggak tampil di sini juga. Maka ketika kita menambahkan kategori, maka kita bisa menambahkan di menu. Ya, maka yang kedua adalah cara mengatur menu teman-teman. Nah, ini menu-menu ini, cara mengaturnya bagaimana gitu kan. Nah, tips yang kedua cara mengatur menu di sini adalah teman-teman pergi ke appearance, kemudian menus. Menu di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah footer menu. Di select ya, kalau select itu dipilih, terus kemudian diklik tombol select ini. Menu footer itu ada di bawah teman-teman. Nah, ini beranda tentang kami PPDB. Ini hanya ada 3 saja. Kalau mau ngatur yang atas itu yang ini,
itu maka kita pilih menu, yaitu main menu. Nah, main menu select. Nah, maka untuk menampilkan kategori ada di mana tadi? Di sini. Di sini ada pages. Ini adalah kumpulan dari semua pages yang ada di sini. Post itu adalah semua kumpulan post yang ada di sini. Custom link ini ya kita membuat link custom sesuai dengan keinginan sendiri. Kemudian kategoris ini semua yang ada di kategori ini, teman-teman. Nah, jadi pindah ke sini semua datanya. Nah, kita mau menampilkan ke sana yang mana mau ditampilkan. Misalkan di sini kategori contoh muncul di sini otomatis, teman-teman. Kategori add to menu, add kategori. Nah, ini kategori contoh. Maka ketika kita simpan, reload, nah di sini akan ada kategori contoh, teman-teman. Nah, bagaimana cara memasukkan kategori contoh ke dalam berita misalkan? Caranya ini diklik tahan, tarik, teman-teman. Nah, tarik di sini bawahnya berita, simpan, kemudian di reload. Ya, sudah bergeser di sebelahnya PPDB. Tapi kita inginnya adalah seperti PPDB ini, informasi pendaftaran berada di dalam PPDB. Maka saya pengen kategori contoh ini berada di dalam berita. Caranya tinggal geser ke kanan sedikit. Klik tahan, tarik, dah lepas. Simpan. Kemudian reload. Nah, mantap. Teman-teman. Itu ya teman-teman ya, untuk mengelola menu. Kalau menu berikutnya adalah menu widget ini, widget footer ini yang ini, teman-teman. Widget footer itu yang ini, paling bawah juga. Nah, ini menu singkat ini. Nah, ini kita, ini menunya yang mengaturnya tuh di situ tadi. Nah, ini. Dan ini tidak bisa sub menu ya teman-teman ya, karena di footer. Jadi hanya sejajar seperti ini. Jadi mau digeser seperti apa ya tetap sama. Ya, yang bisa sub menu itu adalah yang menu utama atau main menu aja. Begitu teman-teman. Nah, sekarang tips berikutnya mengelola widget. Nah, tips ketiga ya ini ya, mengelola widget. Widget itu ada untuk yang mana? Ini satu, ini yang berada di footer ini, widget footer, ya kan? Kemudian kedua itu ada di sini, teman-teman. Sebentar. Nah, ada di sini di postingan macam-macam nih yang samping. Nah, cara mengatur widget footer dulu sekarang. Mengatur widget footer itu di appearance, kemudian widgets. Nah, widget footer itu ada apa saja kita lihat. Nih, letaknya di mana? Ini kan sidebar. Sidebar itu berarti yang ini tadi. Nah, yang ini. Nah, ini sidebar. Yang ini. Maka ini kita tutup dulu. Ini ada footer 1 2 3 4. Dari kiri, teman-teman. Ini 1 2 3 4. Nah, yang mana sekarang mau diatur? Ini 1 itu SDIT Insan Mulia Oku Selatan dan seterusnya, itu letaknya di sini, teman-teman. Nah, ini editnya di widget. Kemudian sosial media ini sudah sudah tinggal masukkan aja, nanti otomatis ini ngambil dari custom mesh ini. Nggak perlu kita setting. Udah gitu ya, untuk footer 1 sudah, kemudian footer 2 juga sama. Ini menu singkat, jadi kita tinggal menambahkan widget navigation menu, atau kalau nggak jangan dihapus, biarkan gini saja. Kalau misalkan kehapus bagaimana? Misalkan nggak sengaja kehapus seperti ini, itu tambahnya add block, teman-teman. Add block, kemudian ketik nav, atau misalkan teman-teman bisa melihat semuanya di sini. Nah, banyak banget kan? Ya, banyak banget. Silahkan dipelajari satu persatu ya, latihan. Nah, pilih nav, kemudian navigation menu. Pilih di sini adalah menu widget footer. Ini tulisannya menu singkat. Nah, oke. Yang ketiga, postingan terbaru ini otomatis, teman-teman. Setiap kita buat postingan nanti akan muncul di sini tanpa kita setting. Kemudian untuk alamat, informasi kontak nih yang bawah, ini silahkan diatur di sini. Nah, udah komplit nih. Alamat, judul, nomor kontak, email sekolah. Ya, tinggal diupload aja. Ingat, setelah selesai melakukan pengaturan, maka teman-teman pilih update, klik. Nah, sudah ya, sudah selesai. Kemudian berikutnya baru kita atur yang
sidebar teman-teman. Nah ini sidebar yang mana? Sidebar itu yang ini. Nih, pertama ada pencarian tuh udah, ini nggak usah diganti, biarin aja. Kemudian di sini kegiatan sekolah, ini ada recent post widget, ini juga biarin aja nggak apa-apa, biar kegiatan yang prestasi juga biarin aja. Kemudian kategorinya, ini adalah statistik kategori ya, dia menampilkan jumlah postingan dalam kategori tersebut. Dan di sini ada kategori contoh, ketika dihapus jadi otomatis akan terhapus. Begitu teman-teman, setiap selesai melakukan perubahan di sini teman-teman harus mengklik update. Begitu ya teman-teman ya. Itu untuk mengatur widget footer dan widget sidebar. Sepertinya itu untuk tipsnya. Ada lagi nggak? Sudah sih ya, nggak ada insyaallah. Jadi seperti itu teman-teman, kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Insyaallah nanti tim kami akan membantu mendampingi teman-teman dalam mengelola website. Dan kalau teman-teman tidak ada tenaga untuk mengelola, silahkan teman-teman pasrahkan saja kepada kami. Insya Allah nanti tim kami akan mengelola. Hanya saja teman-teman tinggal upgrade ke paket standar ya, ada standar atau paket apa saya lupa itu ya, ada yang disitu pengelolaan sudah termasuk kita. Jadi teman-teman hemat, tidak perlu membebani guru. Nah terus dari sekolah bagaimana nanti? Cukup kirim gambar atau foto ke admin dan nanti kontennya dibuatkan berkala. Dari sekolah cukup melihat, oh kontennya sudah sesuai udah. Kalau misalnya ada redaksi salah, bisa diedit melalui halaman admin yang dilakukan oleh sekolah gitu ya. Jadi sekolahnya orang sosum ini tinggal diedit aja, masuk ke halaman admin. Begitu teman-teman, terima kasih telah menggunakan jasa Trida Studio. Kami di sini mewakili seluruh tim mengucapkan terima kasih atas permintaan dari teman-teman yang begitu luar biasa, pengguna daripada tema Lowo ini, untuk dibuatkan video panduan atau video tutorial menggunakan tema Lowo. Sekali lagi terima kasih, dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada tim kami melalui Telmer HP admin. Insya Allah nanti akan kami bantu dengan senang hati. Terima kasih dan sampai jumpa.